Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahiba wa tabi'a hudah. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di akhir hadis Muwatta Malik, di antara nama beliau adalah Al-Mahi, seorang nabi yang menyebabkan terhapusnya dosa manusia. Bukan nabi yang menghapus dosa, tapi membawa manusia amalan-amalan yang menyebabkan terhapusnya dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut Al-Mahi. Kemudian disebut Al-Hashir, mengumpulkan, di mana manusia itu nanti berkumpul di padang mahsyar, membutuhkan pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua nama ini adalah sebagian kecil dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada nama yang disebut dalam Al-Quran, Toha, Yasin. Toha Rasulullah ala Yasin Habibillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam kumpulan fatwanya Al-Kalimut Thayyib, bahwa di dunia ini yang diberi nama Muhammad mencapai 60 juta berdasarkan statistik atau ihsaiyah. 60 juta orang diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang sufistik, dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah di Andalus, Spanyol, ada orang yang kerjanya itu tukang pandai besi. Tukang pandai besi, namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Di Andalus, jadi pandai besi bernama Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian saya pernah punya tamu, seorang ibu membawa anaknya sekolah SMA di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya tanya pada ibunya, anaknya namanya siapa? Nama anak saya Muhammad Dirgahayu Merdeka. Muhammad Dirgahayu Merdeka. Kemudian di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi, bahwa setiap kita musyawarah punya hajat, di samping kita istikharah, usahakan dalam musyawarah kita itu ada orang yang diikutkan yang bernama Muhammad, meskipun dia tidak punya ide apa-apa, tapi untuk mencari berkah kehadiran orang yang bernama Muhammad. Itu di dalam kitab At-Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi. Nah, inilah kebesaran nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
melahirkan suatu warisan besar, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah ini dibawa oleh para ulama, terutama adalah para ahli hadis. Maka kalau ada penafsiran al-ulama warasatul anbiya, itu ada beberapa penafsir. Tapi Ibnu Arabi, seorang sufi, mengatakan warasatul anbiya itu muhaddisin. Karena warisannya itu persis. Fikih juga warisan Nabi, syariat. Cuma fikih itu diistimbat melalui pemikiran ulama, ijtihad. Ya. Tetapi kalau orisinil sabda Rasulullah SAW itu hadis, maka yang disebut warasatul anbiya, sebagian ulama mengatakan khususnya muhaddisin. Nah, para ulama setelah abad runtuhnya Turki Utsmani, kekhalifahan Turki Utsmani, banyak ulama bergerak pada tahun itu. Ada pergerakan di beberapa negara, muncul Nahdlatul Ulama, muncul Muhammadiyah, muncul ada Nadwah di India, ya, di Lucknow, muncul Ikhwanul Muslimin, muncul lagi Ibnu Badis, kemudian muncul lagi Jamaah Tabligh. Dengan segala kekurangan dan kelebihan semua organisasi atau jamaah yang didirikan oleh para ulama, dengan segala kelebihan dan kekurangan, insya Allah saling menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna, tetapi saling menyempurnakan. Kakek kami di Mekah, kakek kami namanya Khalil Masyuri. Kalau di arsip NU itu termasuk 9 tokoh pendiri NU. Masyuri itu kakek kami, bapak ayah kami. Nah, itu dulu di Mekah 18 tahun bersama dengan Rahmatullah Al-Hindi. Rahmatullah Al-Hindi yang punya kitab Talahi Izharul Haq, sebuah kitab untuk Qistalahi, ya. Rahmatullah Al-Hindi kemudian dipakai oleh Ahmad Didat, kemudian dipakai oleh Zakir Naik. Dan itu berbarengan, ya. Nah, dari India mau dirikan apa ya, Saulatiyah, bukan Saulatiyah, Saulatiyah. Jadi ulama prihatin dengan keadaan umat, akhirnya mendirikan berbagai jamaah dengan pergerakan yang berbeda-beda fokusnya, dengan kelebihan dan kekurangan, yakni saling melengkapi. Nah, ada 3 poin yang kami sampaikan. Di dalam Al-Quran itu memang ada kata Allah yang berdampingan, itu hanya 1 kali, ya. Dari 30 juz Al-Quran, nama Allah yang berdampingan. Hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah Allahu a'lam. Jadi hanya 1 ayat itu lafaz Allah bergandeng. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Maha tahu di mana menjadikan kerasulan itu, dibawa ke Mekah, Rasulullah SAW wafat di Madinah. Tetapi ilmunya Rasulullah ini, risalah Rasulullah SAW dibawa oleh para ulama. Nah, itu ternyata ketika bicara tentang itu, lafaz Allah gandeng. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata, sebelumnya hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Ini penting sekali.
seperti titik dalam Al-Quran. Ibnu Jauzi di dalam kitab Ulumul Quran, Fununul Afnan fi Ulumil Quran, mengatakan bahwa titik dalam Al-Quran itu kalau ba dan titiknya 1, kalau ta titiknya 2, sa titiknya 3. Kalau dalam Al-Quran seluruhnya titik dihitung secara manual itu 1.025.000 lebih 30 titik. Jadi dalam Al-Quran itu titiknya itu 1.025.000 lebih 30 titik. Ternyata titik yang terakhir itu minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia itu manusia terakhir. Dan patologi manusia itu disebut dalam Al-Quran, awal Quran dan akhir Quran sama. Penyakit patologi, penyakit mental manusia di awal Quran, zalikal kitabul la raiba fihi, keraguan. Ternyata akhir penyakit manusia yang disebut dalam Al-Quran min syarril waswas, sama, skeptis, keraguan, sama di depan keraguan, di akhir keraguan. Nah, oleh karena itu para pendakwah, para kiai, para asatidz, kalau kita berdakwah ini, ingatlah ada dua lafaz Allah yang bergandengan. Tapi kita sebelum dan sesudah harus karena Allah. Sebelum berangkat atau sesudah berangkat. Ciri khasnya apa orang yang berdakwah karena Allah? Infiru khifafan wa thiqalan. Dia mau berangkat ketika ringan atau berat. Itu namanya orang berdakwah. Mohon maaf, ketika ringan dan berat. Infiru khifafan wa thiqalan. Syekh Abdul Azim Al-Mundiri yang punya kitab At-Targhib wa Tarhib, beliau sedang menyampaikan ilmu hadis, sedang menyampaikan hadis di dalam madrasahnya. Di tengah-tengah beliau menyampaikan hadis, anaknya wafat, putranya meninggal dunia. Kata beliau, jenazah anak saya antarkan ke dalam kelas ini. Saya tidak usah ke sana, saya sedang mengajar, sedang menyampaikan hadis. Maka jenazah putra beliau Syekh Abdul Azim Al-Mundiri yang punya kitab At-Targhib, jenazahnya diantarkan ke dalam madrasah. Kemudian beliau menyolati di dalam madrasah. Setelah itu melanjutkan menyampaikan hadis. Nah, ini berat berarti. Pernah kita berdakwah keadaan seperti ini? Jadi keadaan anaknya wafat, berdakwahnya tidak berhenti. Wah, ini berat sekali. Kifafan istiqlal. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Al-Quran dan Mafathil Ghazi itu di surat Yusuf, ketika mengarang tafsir surat Yusuf, anaknya bernama Muhammad wafat, meninggal dunia. Apa kata beliau? Saya tetap menulis, mengarang tafsir Al-Razi. Tolong kalau orang mentelaah tafsir saya Mafathil Ghaib atau tafsir Al-Kabir sampai ayat ini, kirimkan Fatihah kepada anak saya. Jadi ini orang menyampaikan ilmu, menyampaikan agama, meskipun keadaan berat, itu sampaikan. Kemudian ada ulama yang kita tidak asing lagi ya, nama ulama besar kita adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang hebat. Kata ilmuannya, Al-Imam Asy-Syafi'i fi usul al-fiqh mislu Aristoteles fil falsafah. Imam Syafi'i di dalam usul fikih bagian Aristoteles dalam filsafat. yakni penemu ya, penemu. Al-Imam Syafi'i itu ulama yang hebat, Masya Allah. Beliau berdakwah, tapi sangat memuliakan hadis.
keadaan berat, keadaan ringan. Jadi beliau berat sekali diterangkan di dalam satu kitab namanya Tuhfatul Muhtaj, sebuah kitab fikih Literatur Madzhab Syafi'i. Ada seorang ulama bermadzhab Maliki. Setiap sholat berdoa begini, ya Allah, segerakan Imam Syafi'i meninggal dunia. Karena kalau nggak segera meninggal dunia, nanti pengikut mazhab Maliki berkurang. Ada begitu. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ada seorang ulama besar, ya Allah, segerakan Imam Syafi'i meninggal dunia supaya tidak mempengaruhi persentase pengikut mazhab Maliki. Jadi ada kecemburuan. Imam Syafi'i dilapuri, apa kata beliau? Mustajab doanya. Doanya terkabul, sebentar lagi saya akan meninggal dunia. Tinggal beberapa hari beliau wafat. Berarti berat beliau. Artinya dalam keadaan ada yang cemburu, ada yang dengki, menyampaikan Islam kita. Ini namanya dua level Allah. Yang kedua, kita ingat titik an-nas. An-nas itu kalau al-nya hilang, itu maknanya lupa. Nas itu kalau dibuang al-nya, nasin itu nafsiya yansa nisyan, fawa nasin maknanya lupa. Al-Jahid di dalam kitabnya Al-Hayawan Al-Jahid, seorang teolog tapi Mu'tazili, bukan ahli sunnah wal jamaah ya. Dia mengatakan bahwa manusia dan kera itu tinggal satu huruf ya, berapa huruf? Kalau manusia itu nas, kalau kera itu nas. Bahasa Arabnya mendekati. Bahasa Arabnya manusia itu nas, bahasa Arabnya kera apa? Monyet nas. Bukan kirodatan khosi, bukan hanya itu, tapi nas. Nah, titik yang terakhir adalah manusia. Berarti manusia itu pelupa. Titik yang pelupa. Karena ada waswas. Di antara waswas dalam berdakwah adalah keraguan orang berdakwah. Satu, memang keraguan karena kelalaian dia sendiri. Misalnya materi dakwah yang belum disiapkan. Akhirnya dia menyampaikan materi dakwah yang bukan disampaikan Rasulullah SAW. Ada seorang ulama Madinah namanya Sayyid Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Kuba ya. Itu beliau menceritakannya. Ada seorang yang bukan ahli memandikan jenazah. Dia lewat di satu kampung, diminta oleh penduduk kampung untuk memandikan jenazah. Dia bilang, siap, insya Allah, siap. Padahal belum pernah memandikan jenazah. Dia siap. Begitu masuk rumah, dia menghadapi mayit, dia bingung cara memandikannya gimana. Kebetulan di belakang rumah itu ada sungai yang arusnya besar. Oleh orang ini, mayit ini diangkat, kemudian dilep-lepkan di sungai itu. Dan lepas. Mayitnya itu lepas. Kemudian hanyut. Nah, akhirnya orang-orang nunggu di luar. Sudah selesai Pak Ustaz. Jenazahnya sudah. Mana jenazahnya? Alhamdulillah sudah dibawa malaikat katanya. Ini diceritakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Nah, ini namanya orang yang belum punya materi dakwah. Kemudian ada orang membaca hadis. Kalau Rasulullah SAW itu kan ada jintan ilm, habbah sauda ya. Biasanya disebut isu gandum. Isu gandum yang ya habbah sauda itu ya.
Nah, itu Habah Sauda Jinten Ireng. Orang ini membacanya itu dikira titiknya 2. Jadi Hayyatun Sauda, ular hitam. Jinten Ireng, Habah Sauda. Kalau ditambah 1 titik, Hayyatun Sauda, ular hitam. Akhirnya dia sakit mencari ular hitam. Akhirnya dia kena racunnya dan meninggal dunia dia. Ini diceritakan oleh Habib Zain bin Smith. Jadi memang kita berdakwah, menjadi kiai, menjadi ulama, kita siapkan materi dakwah. Ada pernah satu kitab yang saya pernah menjumpai di salah satu markas tabligh. Itu namanya kitabnya Da'watul Haq. Itu ada 100 jilid lebih. Tapi itu mausu'ah mestinya ya. Semacam ensiklopedi. Mausu'ah. Saya tanya-tanya pada orang-orang jamaah tabligh. Dan saya lihat bukunya itu memang tidak ada penulisnya. Itu Da'watul Haq, kumpulan-kumpulan. Tapi jilidnya itu saya pernah lihat sendiri itu 100 jilid lebih. Itu Da'watul Haq. Belum masuk di Indonesia. Belum masuk di Indonesia. Itu namanya kitab tentang dakwah terbesar yang saya lihat. Namanya Da'watul Haq. Kalau dalam Al-Quran lahu Da'watul Haq. Itu sampai 100 jilid lebih. Alangkah baiknya kalau para kiai, para asatid dan jemaah tabligh untuk mencari kitab ini meskipun di kopi ya. Nah, karena untuk hasanah ilmu kita. Nah, jadi jangan sampai kita berdakwah menjadi kiai tidak menyampaikan yang sebenarnya. Ada dalam satu kitab Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal, sebuah kitab tentang kumpulan hadis-hadis yang rawinya dhaif. Tapi mohon maaf ya, kalau ada hadis dhaif jangan terus kirian. Dhaif, nggak mau saya. Dhaif nggak mau, jangan. Karena Ahmad bin Hanbal mengatakan al-hadis dhaif ahabbu ilayya min ar-ra'is sahih. Hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat manusia yang benar. Lebih aku sukai hadis yang dhaif daripada pendapat manusia yang benar. Jadi ada kitab Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal karya Ibnu Adi. Karya Ibnu Adi, ada Du'afa' lil-Uqaidi, ada Du'afa' Ibnu Adi. Di dalam kitab itu ada seorang melamar wanita di satu desa dengan mengatakan saya sudah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Melamar perempuan, katanya rekomendasi dari Rasulullah. Padahal tidak ada rekomendasi dari Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam kitab Ad-Du'afa itu diceritakan karena membohongi Rasulullah tidak merekomendasikan dia bilang merekomendasikan dengan pernikahannya, melamar wanita itu dari Rasulullah. Orang ini hanya digigit ular dan meninggal dunia. Nah, ini jadi kita jangan sampai menyampaikan hadis yang bukan hadis, kemudian kita melewati makanah kita. Makanah kita adalah zona kita. Jadi ada beberapa dakwah yang sifatnya dakwah yang krusial, tidak melewati wilayah ifta. Ifta adalah wilayah fatwa. Kalau wilayah fatwa adalah wilayah ulama, bukan wilayah dakwah. Jadi beda antara dakwah dengan wilayah fatwa. Abu Hanifah di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra karya Abdul Wahab As-Sa'rani diceritakan, putrinya Abu Hanifah puasa giginya berdarah. Siapa enggak kenal Abu Hanifah? Ulama terhebat di zamannya. 4 mazhab yang paling sepuh. Yang pertama, putrinya
puasa keadaan pendarahan gigi. Bertanya kepada abahnya. Abahnya sendiri. Ayah kandungnya sendiri. Kalau saya ini giginya berdarah, puasanya batal enggak, Pak? Puasanya batal enggak, Pak? Kata Abu Hanifah, jangan tanya saya. Karena saya hari ini dicekal oleh negara, enggak boleh berfatwa. Tanya kepada paman. Karena saya hari ini tidak boleh berfatwa oleh negara. Itu Abu Hanifah. Maka kita berdakwah kadang-kadang ini media ya, banyak orang membuka dakwah pidato dengan tanya jawab. Itu sebetulnya tidak boleh. Mohon maaf ini ya. Bukan saya tidak boleh semua membuka begitu. Harus ada rekomendasi dari ulama apakah sudah makanah atau belum. Karena membuka tanya jawab itu seperti Dr. Ahmad Ash-Sharbati dalam kitabnya Yas'alunaka dan Kafidini wal Hayat membuka tanya jawab. Kemudian misalnya kalau dulu adalah fatwa, kalau dari kalangan mazhab kami ini fatwa Nawawi, dari kalangan Salafi ada fatwa Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang memang sudah layak untuk membuka tanya jawab. Karena kalau berdakwahnya sistem tanya jawab ini ada berbahaya. Karena ketika itu dia menyampaikan fatwa tidak disiapkan. Berbeda dengan dakwah usuluddin yang maksud kami bukan teologi ya, menyampaikan pokok-pokok Islam, ibadah, akhlak, itu bisa langsung. Tapi kalau berdakwah dalam materi-materi fatwa, kemudian dibuka forum tanya jawab seperti pengajian-pengajian yang buka forum tanya jawab, ini ya positifnya banyak, tapi bahayanya juga banyak. Karena dia sama saja mengatakan saya ulama. Silakan bertanya, saya jawab. Tas'al ana ujib, tas'al ana ujib. Nah ini kalau dulu tidak semuanya boleh itu. Jadi kalau di Masjidil Haram zaman dulu siapa yang membuka forum tanya jawab? Al-Imam Syafi'i. Siapa yang buka forum tanya jawab di Madinah? Imam Malik bin Anas. Ulama-ulama lain tidak boleh. Karena nanti kalau langsung jawab, tanya jawab, itu dampaknya juga menjawabnya belum tentu disiapkan dengan sempurna. Kecuali pertanyaan dikumpulkan, setelah dikumpulkan dikonsultasikan kepada ulama, setelah itu disiapkan referensinya, setelah disiapkan referensinya, dia sampaikan di minggu kemudian. Itu bisa. Tapi kalau langsung, ini kadang salah dalam menjawab. Ini bahayanya pengajian sistem tanya jawab. Itu beda karena ini masalah agama. Minimal ada dalil yang dibaca salah, ada hadis yang dibaca salah, ada pendapat yang dibaca salah. Ini bahaya. Saya tidak melarang metode seperti itu, tetapi harus disempurnakan metode itu. Ini karena banyak lupanya. Yang ketiga adalah masalah ringan dan berat. Jadi ringan dan berat ini menjadi acuan dakwah yang luar biasa. Dulu ulama tidak banyak yang dipuja-puja, tapi ulama dengan ulama meskipun tidak banyak dipuja-puja, karena kalau Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran kan وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, setiap Nabi punya musuh. Maka ulama itu ciri-cirinya tidak lepas dari orang yang mengganggu. Itu ulama. Karena dia penerus Nabi. Nabi dikatakan dalam Al-Quran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. Maka ulama pun ada ujian. Ada orang yang dia mengganggu para ulama.
Ada satu Abu Hanifah. Abu Hanifah ini ulama. Ibunya itu nggak percaya kalau anaknya ulama. Ajib. Ibu kandungnya Abu Hanifah itu nggak percaya kalau anaknya ulama. Ibunya itu kalau ada masalah Islam, fikih, mengajak Abu Hanifah. Abu Hanifah, antarkan saya ke ustaz di kampung. Saya mau tanya-tanya soal fikih. Tanyanya pada orang kampung. Ya katakan kelas-kelas yang jauh lah. Akhirnya diantar oleh anaknya. Padahal anaknya itu pemimpin mazhab dunia. Sampai di sana, ibu si Abu Hanifah tanya-tanya masalah. Ustaz kampung tadi gemetar. Wah, Ustaz kampungnya gemetar. Anaknya ini ulama besar dunia kok tanya ke saya. Gemetar, takut. Terus ditemui Abu Hanifah. Sudahlah Pak, ibu saya itu tidak percaya saya. Percayanya dengan Bapak. Gimana Abu Hanifah nanti kalau jawab? Pokoknya pertanyaannya ini begini-begini. Ya jawabnya gimana? Tak warai, tak ada di situ. Akhirnya sama Abu Hanifah disiapkan jawaban-jawaban. Nanti kalau ibu saya tanya-tanya, jawabannya begini-begini. Dijemput Abu Hanifah. Pak Ustaz begini-begini. Ya dijawab sama Ustaz tadi, jawabannya dari Abu Hanifah. Coba seperti ini. Jadi ada para ulama begitu. Kemudian ada ulama yang memang itu berat sekali. Kifafan wasiqalan, berangkat berdakwah, berangkat mengaji. Maka ada dalam satu kitab tentang Rijalul Hadis, namanya Tahdhibul Kamal al-Mizzi. Itu dalam catatannya saya baca itu ada seorang ulama sufi namanya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Itu jauh-jauh dari rumahnya sowan ke orang ahli hadis dunia, Abu Dawud As-Sijistani, yang punya kitab Sunan Abi Dawud. Setelah bertemu ulama besar sufi, sowan ke ulama besar ahli hadis. Bertemunya gimana? Tidak bicarakan selfie. Tidak bicarakan duniawi. Kata Sahal, wahai Abi Dawud, saya minta satu saja. Kira-kira dikabulkan tak? Insya Allah aku kabulkan, kata Abu Dawud. Karena ini Sahal itu ulama sufi dunia yang terkenal, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sementara Abu Dawud adalah ulama hadis nomor 3 setelah Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud. Minta apa? Tolong keluarkan lidah. Dikeluarkan, dijujurkan. Begitu dijujurkan, dicium oleh Sahal. Diciumi lidahnya Abi Dawud itu, diciumi. Kami kepingin berkahnya lidah tempat berjalannya hadis Nabi.
Karena lidah ini tidak pernah menggunjing orang, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menjelek-jelekkan orang, tidak pernah memfitnah orang. Lidahnya ini tempat arus perjalanan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ulama dulu luar biasa. Jadi ulama dulu ini dalam berdakwah itu ilmu sangat disiapkan. Ya. Oleh karena itu seperti dalam kitab-kitab Hayatus Sahabah Syekh Subul Pindahlal, di situ di dalamnya itu terbanyak adalah mengambil dari kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al karya Muhammad Samuddin Al-Hindi. Di Kanzul Ummal itu paling banyak dikutip oleh siapa? Syekh Yusuf Al-Pindahlawi. Tapi saya baca di dalam kitab Rijalul Fikri wa Dakwah karya Abdul Hasan Ali Ad-Dadbi, ya. Karya Abdul Hasan Ali Ad-Dadbi. Ternyata orang berdakwah ini ada 3 potensi. Al-Hayawiyah Al-Kaminah fi Islam nafsi, yaitu potensi yang tersimpan dalam Islam itu sendiri. Itu karya dalam dikatakan oleh Abdul Hasan Ali Ad-Dadbi dalam kitabnya Rijalul Fikri wa Dakwah. Ada kitab Rijalul Fikri wa Dakwah. Al-Hayawiyah Al-Kaminah fil Islam nafsi, potensi dalam Islam itu sendiri. Apa potensi dalam Islam itu sendiri? Kita ini memang membutuhkan suatu metode. Sekarang ini ada kitab At-Tafsirul Mawdu'i, 36 jilid. At-Tafsirul Mawdu'i, tafsir tentang tematik. Jadi kita kalau membahas itu bisa urut integral. Jadi membaca Islam ini misalnya tentang ikhlas, ya, itu full ikhlas dalam pandangan Al-Quran, full. Namanya At-Tafsirul Mawdu'i, 36 jilid. Kenapa demikian? Karena kita biar tidak keluar dari uslubnya, menyampaikannya dengan uslub. Ada metode yang baku. Karena Hayatus Sahabah itu adalah menguslubkan Kanzul Ummal. Hayatus Sahabah itu menguslubkan Kanzul Ummal, dan para pendakwah yang udama, saya sering atur ke beberapa masyayikh dakwah, ya surah termasuk ustaz dakwah, itu dulu ingat saya kecil saya itu dakwah sering membawa Riyadhus Shalihin. Betul ya? Nah, sering membawa Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin ini berkahnya luar biasa. Dibawa di mana-mana membentuk orang menjadi shalihin. Ini lebih tua, jauh lebih tua daripada Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah mengambilnya dari Kanzul Ummal. Kanzul Ummal itu seera Jalaluddin As-Suyuti. Dan lebih tua lagi Riyadhus Shalihin. Nah, alangkah bagusnya kita hidupkan lagi pengajian-pengajian Riyadhus Shalihin. Biar bangsa kita itu menjadi bangsa yang saleh, menjadi pedagang yang saleh, menjadi petani yang saleh, menjadi ulama yang saleh, aktif apa aja menjadi orang yang saleh. Menjadi apa sih menjadi orang yang saleh? Kita aktifkan pakai
Riyadhus Shalihin. Karena kalau Hadis Sabat tebal, ya. Apalagi dari Kanzul Umman yang lebih tebal lagi. Riyadhus Shalihin. Nah, ini penting sebagai uslub yang baru ya. Kemudian saya pesan kepada diri kami sendiri, infiru khifafan wa thiqalan, itu berangkatlah ringan atau berat. Nanti malam saya akan mengisi hall insyaallah di Kiai Nur Ali. Hallnya Kiai Nur Ali Bekasi nanti malamnya. Ternyata kalau kita amati ini, orang ini hidup di dunia ini tidak pernah selesai kelelahannya, karena akan berputar kelelahan. Faiza faragta fansab. Maka apabila saudara selesai, maka letih lagi. Saudara selesai, capek lagi. Tadi pagi kita mikir anak, sore mertua sakit, mikir lagi. Besok sembuh. Dan 3 hari mikir lagi. Anaknya yang kuliah minta kiriman uang, mikir lagi. Baru dikirim 2 hari, anaknya SMA minta laptop, mikir lagi. Baru diberikan laptop, anak yang keempat menghilangkan motor, mikir lagi. Habis itu lagi selesai, tidak ada masalah, terus nikmat terus, tidak ada yang sakit, tidak ada pengeluaran uang. Oh Masya Allah, ternyata tidak ada pengeluaran uang, tidak ada apa-apa. Ternyata mikir lagi, pokoknya digusur. Mikir lagi, tempat persewaan tokonya tidak diperpanjang. Ada saja di dunia ini. Karena memang Allah mendesain manusia itu faiza faragta fansab. Apabila selesai, ada kepayahan lagi, ada lebih lagi. Jadi kalau kita nggak dekat masjid, kita mikir nanti yang nggak selesai. Segera kita ke masjid, segera kita berjamaah, segera kita sholat berjamaah. Dengan natural kita menjadi akhlaknya baik. Natural. Yakni saya baca dalam sebuah kitab itu, orang di dalam penjara itu tidak bawa Quran. Ada sebuah kitab namanya Auladuna Kaifa Yahfadzuna Al-Quran. Orang di dalam penjara tidak bawa Quran, yang asal cuma 1 orang. Derasnya nggak bawa Quran cuma Komar Kamit. Ini yang di penjara itu sekitar 6 orang. Memperhatikan terus, akhirnya ikut hafal semua. Ikut hafal semua. Maka kita ini memperbaiki akhlak manusia adalah dengan melawan dari bi'ah lingkungan itu. Kalau mereka itu narkoba di satu lingkungan, maka dibawa ke satu lingkungan. Kalau dia punya tipologi dari bentukan satu lingkungan, kita bawa ke tipologi dalam satu lingkungan yang baru. Tabiat yang baru. Itu lebih mudah. Lebih mudah. Nah, sebagai contoh, faiza faragta fansab, tidak akan selesainya. Ada orang mengatakan begini, misalnya begini, Pak Yai, insya Allah nanti kalau saya sudah pensiun ikut ngaji. Nah, pensiunnya kapan? Masih 15 tahun Pak ya. Ya masih 15 tahun. Jangan. Segera Pak. Segera. Saya paham sekali. Saya pernah diundang di Unisula untuk membahas disiplin akademis dari suatu jamaah. Betul.
paling efektif itu untuk lingkungan menjadi baik itu sholat berjamaah bersama. Cuma sekarang ini musimnya apa? Jumat berkah. Jadi ada kue-kue, ada nasi, ada jajan-jajan. Begitu imamnya assalamualaikum langsung royokan. Itu Jumat berkah atau gimana ya? Artinya di masjid-masjid itu malah ada lagi ya. Ini saya menyaksikan sendiri, tidak masuk masjid, ambil jajannya terus pulang. Jadi kita biasakan di lingkungan yang baik seperti masjid, di lingkungan orang haji seperti para kiai, para ulama, tanpa membedakan golongan, organisasi. Yang kita bedakan adalah akidahnya. Kita harus ke arah sunni, yaitu akidah yang berhaluan sunnah Rasulullah SAW. Dengan kelebihan dan kekurangan itu pasti kita miliki semua. Kelebihan dan kekurangan. Seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Harun ya, kita fakut ya, orang-orang dakwah itu juga harus diperiksa dengan, memang ada logika begini. Orang pergi dakwah tidak urusi keluarga, tapi kalau logika dibalik, sudah tidak urusi keluarga, tidak berdakwah. Ada itu juga banyak kan ya, sudah tidak urusi keluarga, ya tidak berdakwah. Orang di masjid terus tidak kerja. Nah, yang satu ini tidak, sudah tidak kerja, tidak pernah ke masjid. Jadi kalau logika seperti itu ya nggak akan sempurna ya kan, nggak akan sempurna. Karena kalau kita bicara orang di masjid terus nggak pernah kerja, ya kita akan ketemu orang nggak kerja, ya nggak sholat, nggak ke masjid, juga mungkin jumlahnya lebih banyak ya, lebih banyak. Karena Al-Quran mengatakan persentase tetap orang yang lebih baik sedikit. Semua persentase Al-Quran mengatakan walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Mayoritas tidak beriman. La yashkurun. Mayoritas tidak bersyukur. Ya kan? La ya'lamun. Mayoritas tidak berilmu. Ya kan? Gimana? Jadi kalau logika seperti itu sulit. Saya ini di daerah Rembang. Di Rembang itu pernah terjadi orang khotbah karena bingung menyiapkan materi khotbah atau gimana, akhirnya dia menyusut lagunya Omah Irama. Dipakai khotbah juga dari awal sampai akhir. Dari awal khutbah sampai Tuhan khutbah full lagu yang Omah Irama. Tidak pakai musik, tapi orang di dalam masjid tertawa semua. Mendengarkan khutbah tertawa semua. Katakan Tuhan itu satu. Wallahu ahad. Ada begitu. Ini memang ya gimana ini? Ini orang enggak. Ada lagi orang khotbah juga di daerah saya, di daerah kabupaten saya. Khotbah Jumat, khotbah keduanya itu lupa bawa kertas doa. Akhirnya dia pamit sama jamaah. Para jamaah Jumat, saya pulang sebentar mengambil kertas saja. Ini terjadi. Maka saya tadi mengatakan, kita ini Ustaz-Ustazah kadang-kadang ini yang dakwah ini bang belum siap materinya. Jadi kadang kita ya ini problem yang muskilah yang jadi masya Allah itu memang ini muskilah. Maka
Tadi saya mengatakan sudah kita ini punya ulama, ada Riyadhus Shalihin, ada Azkar Nawawi. Kalau doa Nabi dari Azkar Nawawi cukup. Dari Azkar Nawawi. Kalau akhlak sosialnya, bersosialnya, suhbah dalam berlingkungan, pakai Ihya Ulumuddin. Dalam cara beribadah, pakai Minhajul Abidin. Untuk menambahkan pustaka dakwah kita. Pustaka dakwah kita. Karena itu sudah uslubi, sudah metodologi itu. Memang itu dibutuhkan, dan kita alhamdulillah sekarang banyak ustaz-ustaz, banyak ulama. Kalau orang pintar ngaji, insya Allah banyak sekarang. Banyak sekarang. Jadi orang senang ngaji itu banyak sekarang. Di Indonesia itu Masya Allah orang senang ngaji. Di dunia ini, dimanapun madrasah-madrasah besar di dunia ini, yang ngetoki orang Indonesia. Di Mekah yang ngetoki ngaji kitab orang Indonesia. Yaman orang Indonesia. Al-Azhar orang Indonesia. Sudan orang Indonesia. Pokoknya senang ilmu agama orang Indonesia. Ya kalau yang aneh-aneh ya tetap ada. Cuma kita kan tidak bicara yang aneh-aneh. Pokoknya yang baik-baik itu. Yang baik-baik Masya Allah. Saya contohkan ya, ada satu kitab namanya Husnul Muhadarah. Kitab ini memang untuk kalau dipakai untuk tabligh itu muhadarah itu ceramah. Namanya kitab Husnul Muhadarah. Kitab kuno. Jauh sebelum Imam Ghazali. Kitab kuno. Di situ saya baca ada Mutin di Iran. Tahu Mutin, Pak? Tahu Mutin itu apa itu tukang memandikan mayat dari petugas desa. Dia mengatakan, saya ini mau memandikan mayat khusus mayat ahli sunnah wal jamaah. Itu di Iran. Kalau mayatnya enggak ahli sunnah, saya enggak mau mandikan. Ada orang itu. Suatu ketika orang ini diketok pintunya oleh seseorang. Assalamualaikum. Ada apa, Pak? Bapak dipanggil di kampung Thailand untuk memandikan mayit. Kampung Thailand itu kan kampung bukan orang Sunni. Thailand itu rumahnya Imam Thailani yang punya kitab Mustadul Jalil Thailani. Itu banyaknya bukan orang Sunni. Ada lagi Sunni. Saya tidak mau, Pak, karena saya ini spesialis memandikan mayat ahli sunnah, bukan memandikan mayat yang bukan ahli sunnah. Gimana Pak ini? Sudah ditunggu Pak ini. Akhirnya berangkat ya, dipaksa. Begitu ketemu mayatnya di rumahnya orang Thailand, Mudin ini tidak mau lagi. Tidak mau saya. Ini kampungnya bukan kampung ahli sunnah. Saya khusus memandikan mayat yang ahli sunnah. Tapi dengan izin Allah, mayatnya ini bangun. Dengan izin Allah, mayatnya bangun. Pak, saya ini ahli sunnah. Jadi kita khusus ini. Pak, saya ini ahli sunnah. Oh iya, ahli sunnah. Ya sudah, saya mandikan. Terus mati lagi. Ini adalah kita Husnul Muhadarah. Berarti memang orang pendakwah dulu ada yang ta'assub, ada yang fanatik ya. Kalau menyolati mayit ya gimana kita sebagai muslim ya? Ya kita menyolati pokoknya muslim. Ya kan? Kalau kita untuk jangan-jangan itu sunnah, tapi pandangan kita menganggap dia bukan orang ahli sunnah, padahal ahli sunnah. Nanti kalau kita legalkan, sebab tidak semua model paham ini ahli sunnah atau bukan ahli sunnah. Iya kalau ulama yang tahu,
Kalau orang awam disuruh menilai ini ahli sunnah atau bukan ahli sunnah, kadang salah menilai. Nah ini, maka dalam bersosial ini kita menganalogi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah karya Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan seorang pengemis. Wahai Nabi Ibrahim, saya minta makan. Orangnya Majusi, penyembah api. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak mau ngasih makan yang bukan muslim. Ibrahim, saya hanya mau ngasih makan pengemis yang muslim. Kalau nggak muslim, nggak saya kasih makan. Kamu Islam dulu baru saya kasih makan. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak memberi makan, orangnya pulang. Wahyu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, saya sendiri ini Tuhan, ngasih makan kok. Dia Islam nggak Islam saya kasih makan kok. Kamu bukan Tuhan kok nggak kasih makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Ibrahim, ini orang Islam dan Islam, saya sebagai Tuhan kasih makan. Kok kamu bisa bilang tetap kasih makan? Artinya Nabi Ibrahim minta maaf, mencari orang itu dan minta maaf. Akhirnya orang itu masuk Islam. Nah inilah, jadi ada dakwah dengan uslub fi'li, perilaku, bukan uslub dalam orasi. Ya, jadi bukan verbal tapi aplikatif. Ya, bukan verbal tapi aplikatif, penerapan. Sahal bin Abdullah Al-Khastari di dalam kitabnya Al-Kaba'ir Lid-Dahabi yang punya kitab Syiaru Alamin Nubala Ad-Dahabi, itu Sahal bin Abdullah Al-Khastari punya tetangga Yahudi. Rumahnya itu seperti rumah-rumah di kampung puncak ya, dataran tinggi, atas Yahudi, dia di bawah. Rumahnya Yahudi itu sapi tanknya bocor, sapi tank WC itu bocor di rumahnya Syekh Sahal. Jadi kalau orang Yahudi buang hajat, berak, jatuh ke rumahnya Sahal, dibersihkan, berak lagi dibersihkan, kencing dibersihkan, tiap hari 24 jam. Akhirnya Sahal bin Abdah berpuluh-puluh tahun di alam, tidak protes, tidak apa, menjaga kebaikan dengan tetangga. Cuma pada akhir usia beliau pikir, ini kalau saya meninggal dunia, ganti orang belum tentu sadar seperti saya. Mumpung saya belum meninggal dunia, akan aku kasih tahu orangnya. Yang ketemu dengan Yahudi itu, dipanggil Yahudi itu ke rumahnya Sesal. Begitu sampai di rumahnya Sesal, persis waktu itu kotoran dari rumahnya Yahudi itu tumpah di rumahnya Sesal. Ini apa Sesal? Ada kotoran-kotoran ini. Ini dari rumah kamu. Sapi tanya bocor. Ya, sejak kapan Sesal? Ya, ke 20 tahun. Sekitar 20 tahun lebih. Jadi ulama. Akhirnya Yahudi itu sekeluarga masuk Islam. Ya, masuk Islam semua. Dengan perilaku. Jadi dakwahnya tidak pakai pidato. Dia pakai apa? Perilaku. Nah ini juga diperlukan dalam berdakwah. Jadi kita ini, Masya Allah, mas saya, ulama kita, kiai-kiai kita, banyak, pokoknya di Indonesia ini banyak para ulama, para kiai, dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita tidak boleh membuka kekurangannya ulama. Karena dia dipercaya orang,
Kalau kita buka, maka perjalanan dakwah ini akan mengalami stagnasi, mengancam stagnasi dakwahnya ulama. Punya aib pribadi jangan dibuka. Punya kekurangan pribadi jangan dibuka. Karena dia ini mau menyampaikan, orang yang bertugas menyampaikan Islam. Kalau kita punya ketemu ulama yang punya kesalahan dengan kita, hakul adami, kita selesaikan, tapi jangan dibuka aib. Karena beliau berdakwah. Itu. Maka ajaran ayah saya kepada saya, bukan berarti saya fanatik pemerintah juga, bukan. Tidak apa-apa, tidak ada niat apa-apa, saya dikasih tahu ya saya. Pokoknya jangan menghujat dengan siapapun. Orang baik, orang buruk, jangan dihujat. Kalau ada kekurangan, sampaikan, tapi tetap menjaga kehormatannya. Jangan dibuka di umum. Itu pesan saya. Dan juga itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Jadi memang berat. Kadang-kadang kita bilang, itu kiai, apa itu kalimat haqqin inda sultanin jair. Iya betul. Menyampaikan kebenaran pada penguasa yang baru. Betul. Tetapi cara menyampaikannya itu ada caranya. Dengan menjaga kehormatan kita sebagai ulama, juga menghormati, menjaga kehormatan penguasa sebagai penguasa. Sebagai penguasa. Memang ada caranya. Itu yang saya pahami. Begitu. Nah, yang terakhir dari kami, bahwa dakwah kita, dakwah umat Islam di dunia ini, kontribusinya semua bermanfaat. Ada yang berkontribusi seperti yang disampaikan Ustaz Harun tadi, thariqah. Ada yang berkontribusi ilmu. Ada yang berkontribusi wirausaha untuk memajukan kemajuan dakwah. Saya tutup dengan sebuah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang bersaudara, yang satu fokus ibadah, yang satu fokus kerja. Yang fokus ibadah ini jarang ada waktu kerja. Yang menafkahi yang satu yang fokus ibadah. Itu pernah terjadi. Akhirnya lama-lama ini yang fokus kerja ini ngeluh. Terlalu sering dia direpoti oleh saudaranya yang fokus ibadah. Akhirnya dia matur Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini kerja terus, saudara saya sekarang kerja, ibadah terus, saya terus sering direpoti Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bihi. Kamu lancarnya rezeki dia karena direpoti itu. Tapi ini dalam satu sisi bukan berarti kita mensengaja diri kita merepotkan orang, bukan. Tetapi ada kejadian seperti ini. La'allaka turzaqu bihi. Saudara dilancarkan rezeki karena saudara sering menolong saudaramu yang ahli ibadah. Ada begitu hadis sahih. Ada begitu. Riwayat Tirmidzi. Yakni bagaimana? Yakni saling berkontribusi dalam ibadah itu. Saling berkontribusi dalam berdakwah. Oleh karena itu, ukhuwah terpenting. Ikuti para ulama, ikuti para kiai, para habaib yang saleh, ulama saleh, habaib saleh, kiai saleh, ikuti. Kita jangan yang aneh-aneh. Kadang-kadang yang aneh-aneh itu malah bingungkan orang. Yang aneh-aneh itu malah bingungkan orang.
Ya gimana kalau nggak bingungkannya? Ya, karena kita ini berdasarkan kebencian, maka sulit untuk menghormat kebenaran. Karena didasari dari kata benci, nggak suka, maka ada kiai menyampaikan kita nggak menerima karena itu nggak suka. Ada ulama menyampaikan kita tidak menerima karena nggak suka. Jangan. Beliau menyampaikan baik, kita dengarkan. Kami sering mendengarkan khotbah-khotbah di desa-desa, khotbah Jumat. Pulang saya cari hadisnya. Orang-orang desa itu menyampaikan khotbah Jumat. Saya tertarik isinya. Pulang saya cari di mana hadisnya ini. Senang dengarkan. Ya meskipun yang khotbah itu kadang orang awam, tapi dia sampaikan benar. Dia sampaikan benar. Maka kita hormati. Meskipun orang yang menyampaikan itu ilmunya mungkin di bawah kita, tapi kita hormati. Asal benar ya, asal benar. Kecuali yang disampaikan ini tidak benar. Yang disampaikan tidak benar, apalagi tidak benarnya itu berekses. Misalnya menanamkan satu antagonis, ya, dengan siapapun muslim mukmin kita bersaudara. Kita bersaudara. Kasihan Rasulullah SAW membangun 23 tahun dengan jerih payah, kemudian kita rusak sendiri, kita porak-porandakan sendiri, kita lemahkan sendiri. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Doakan panjang umur barokah, panjang umur barokah ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم أغننا بالعلم وسيدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك العفو والإفة والعافية والسلام والسعادة والرحمة والنعمة السابقة والرحمة الواسطة والشفاعة التام والنور التام والصلاة والإسلام والفلاح والفوز العظيم والسعادة الدارين والوفاة على الإسلام والإيمان والإحسان والوفاة على الإسلام والإيمان والإحسان والوفاة على الإسلام والإيمان والإحسان وحسن الخاتمة والاستقامة في الحيرة والسعادة في الدارين وحسن الخاتمة لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا ومشايخنا ومن معنا في دنيانا وأخرانا. اجعلنا وإياهم من السعداء المقبولين ولا تجعلنا وإياهم من الأشقياء المردودين. يا فتى يا فتى يا فتى افتح لنا ولهم فتح الفتوح. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. تحصلنا باسم لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحصلنا باسم لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحصلنا باسم لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sallallahu alaihi Muhammad SAW. Doa yang terakhir itu kami terima dari ayah saya, dari Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari
dawuh ke bapak saya, kasih doa untuk menjaga diri, benteng diri, takir diri, yaitu tahassantu bihisbi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau arahnya dari Hasyim Asy'ari itu disuruh baca 6 arah. Jadi barat, timur, utara, selatan, dan atas bawah. Itu tahassantu bihisbi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama kawuh ke ayah saya. Ya, artinya tahassantu bihisbi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku menjaga diri, membuat pagar dengan pagar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Saya di masjid ini kalau nggak salah ketiga kali ini. Saya sudah pernah ke sini. Ada cerita kacamata saya tertinggal di sini. Kemudian dipaketkan. Yang kedua pernah ke sini sebentar. Yang saya pernah ke sini 2002 tahun 2017. Terus yang ini. Semoga kita bisa sering ketemu barokah. Saya ketemu barokah ya. Saya sendiri sangat hormat dengan para ulama karena lebih tua. Ya mohon maaf ya, lebih tua. Karena saya lihat ini memang ulama lebih tua. Karena di Indonesia yang di Mekah itu dulu Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi itu orang termas, Mahfud bin Abdullah bin Abdul Mannan. Itu di Pacitan ya, termas. Hidup di Mekah, mengajar seluruh kiai-kiai di Nusantara ini, hampir seluruhnya murid beliau. Mulai dari Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan katanya ikut ya. Kemudian Kiai Wahab Asbullah, kemudian Kiai Abbas Buntet, Kiai Delar, Kiai Munawir Jogja, semua murid beliau, Mahfud bin Abdullah At-Turmusi. Dan kebetulan kakek saya, berarti bapak dari bapak saya itu penulis beliau. Jadi penulis khusus beliau. Maka mahtutat atau manuskrip karya-karya beliau sebagian disimpan di rumah kami sampai sekarang. Mahtutat manuskripnya saya Mahfudnya asli ya. Saya disimpan di rumah kami bersama satu orang lagi namanya Prof. Adnan Solo. Ulama Prof. Adnan Solo itu rektor pertama IAIN Jogja pertama. Itu juga ikut saya Mahfud. Nah setelah itu kakek saya pindah ke India Mas Abu. Iya, kakek saya pindah ke India sebentar. Kakek saya Nahdlatul Ulama bersama tokoh Muhammadiyah nomor 2 di Indonesia, Kiai Mas Mansur, pahlawan. Itu orang kedua setelah Kiai Ahmad Dahlan. Itu sama kakek saya ke Mesir. Terus kakek saya pindah India, beliau kembali atau gimana. Nah, cukup lumayan di India kakek saya di India. Jadi saya tahu apa itu ya cerita-cerita di mana ulama India dulu, Masya Allah. Kemudian di Irak juga lumayan lama, Irak ya. Maka orang dulu itu sangat muliakan ilmu para ulama. Kemudian Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Sadani itu gurunya Mbah Memun Sarang. Mbah Memun juga itu 3 tahun di Syekh Yasin. Juga gurunya ayah saya saya juga ikut beliau di Syekh Yasin. Beliau punya guru di India banyak. Kalau nggak ada 28 guru. 28 guru. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu diikut ngaji ke Syekh Abdul Hasan Ali Adabi selama 8 bulan. Sahih dan Bukhari Muslim. Dan Syekh
Abul Hasan Ali An-Nabwi itu yang mengarang biografi, memuji dan tentang kehebatan Syekh Maulana Ilyas. Itu juga ditulis oleh Maulana Ilyas, itu pendiri tabligh, ya, pendiri Harokah ini ya. Itu Syekh Maulana Ilyas itu ya ditulis biografinya itu oleh Syekh Abul Hasan Ali An-Nabwi. Maksudnya ada catatan-catatan ya, ada catatan-catatan dari beliau. Dan Syekh Abul Hasan Ali An-Nabwi punya murid Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah. Jadi panjang. Maka saya katakannya kekurangan dan kelebihan ada dari kita sendiri. Semua tidak ada yang sempurna, tetapi kita tetap mematuhi apalagi